Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Nurul dalam kelas kimia. Baik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa dijaga imunnya, imannya, kesehatannya, seperti itu. Hari ini Us akan menjelaskan bab mengenai ikatan kimia. Kenapa semua unsur-unsur yang ada di alam ini harus berikatan? Apa alasannya? Tapi sebelumnya Us ingin kalian paham dulu tentang kestabilan unsur. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan kecenderungan suatu atom dalam mencapai kestabilan. Kemudian siswa dapat menuliskan lambang Lewis elektron. Siswa dapat menjelaskan proses pembentukan ikatan ion, serta yang terakhir siswa dapat menjelaskan sifat-sifat senyawa ion. Nah, ini ada gambar apa ini? Gambar balon ya. Kenapa Ustazah gambar balonnya? Gak apa-apa, gambarnya bagus ya. Jadi adakah unsur kimia di sekitarmu? Pasti banyak ya. Jadi kalian pasti sudah banyak mengenal unsur-unsur kimia yang ada di sekitar kalian, karena sebelumnya kalian sudah belajar tentang keperiodikan unsur. Ada golongan 1A sampai 8A, ada golongan 2B sampai 8B. Itu banyak sekali unsurnya. Salah satunya mungkin apa? Iya, balon ini. Jadi balon itu isinya apa? Balon itu isinya gas helium. Selain balon apa aja? Ada lagi ini apa? Ini lampu ya, lampu yang bisa dipakai. Itu apa? Unsur yang terkandung dalam lampu itu apa? Gak asing kan namanya? Iya, itu ada neon. Golongan berapa neon? Golongan 8A. Kemudian ada garam dapur ya. Kalau garam dapur nggak perlu ditanyakan, sudah semuanya tahu. Garam dapur itu apa? NaCl. Nanti silahkan kalian mencari ya unsur-unsur yang lain, nggak cuma itu aja. Nah, kita lanjut. Nah, ini Ustazah punya unsur He, apa tadi, helium, ada Ne, neon, dan juga NaCl, natrium klorida atau garam dapur. Kira-kira perbedaannya apa ya antara helium, neon dengan NaCl? Apa perbedaannya? Ya, kalau misalkan helium sama neon, dia kan unsur yang bebas, ada di alam kan? Dia nggak bereaksi atau bersenyawa dengan unsur lain. Iya, dia berdiri sendiri. Tapi kalau NaCl, NaCl dia terbentuk dari apa? NaCl itu kan dia terbentuk dari natrium dan juga klorida. Iya, jadi bedanya kalau helium sama neon itu dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau Na, natrium dengan klorida, dia harus berikatan. Kenapa ya kok NaCl, natrium klorida ini harus berikatan? Kenapa? Nanti kita kupas ya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga Ustazah punya apa ini? Ini ada gambar berlian ya. Ini gambar berlian. Kemudian ini ada gambar arang. Ya, arang sama berlian. Bedanya apa? Wah, jelas ya, sangat berbeda kalau berlian sama arang itu ya. Kalau berlian itu kan pasti sesuatu yang berharga. Kemudian nilainya, harganya mahal. Sedangkan kalau arang itu kan ya kita bisa dengan mudah mendapatkan, mungkin harganya juga sangat murah. Dari segi sifat, berlian itu berkilau, kemudian bisa memantulkan cahaya, strukturnya kuat, rapi, ya kan, keras, kokoh, ya kan. Kita kan nggak bisa memotong berlian begitu saja. Tapi kalau arang ini dia rapuh, kalau kita pegang kotor, iya kan, mudah hancur. Iya. Kenapa kok berbeda? Padahal berlian dengan arang itu sebenarnya tersusun dari unsur yang sama, yakni unsur karbon. Wah, karbon ya. Iya, ternyata tersusun dari unsur karbon, tapi mereka bisa sangat berbeda sifatnya. Kenapa? Kenapa, ada yang tahu? Karena ikatannya berbeda. Jadi struktur ikatan pada berlian dengan karbon itu berbeda. Meskipun unsur pembentuknya sama, perbedaan ikatan inilah yang akan menyebabkan perbedaan sifat dari kedua senyawa tersebut. Begitu ya. Jadi ikatannya berbeda, sifatnya juga pun
berbeda sekali. Ya, menarik sekali kan? Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Apa sih ikatan kimia itu? Nah, ya, jadi ini Ustazah punya video ya. Nanti silakan kalian amati. Dari video tadi apa yang bisa kalian ambil? Ini video tentang kestabilan unsur. Silakan. Ya, jadi di video ini ada unsur neon ya, unsur dalam gas mulia. Unsur neon ini mempunyai 8 elektron valensi, sehingga gas mulia bersifat stabil. Oh ya, begitu. Ada 8 ya elektron valensinya. Kemudian ada F atau fluor. Fluor ini mengajak neon untuk berikatan, tapi neonnya nggak mau karena merasa cukup atau dia sudah stabil. Akhirnya fluor memanggil temannya. Akhirnya mereka berikatan. Iya, stabil. Oke. Nah, cukup ya. Jadi dari video tadi kita bisa lihat kalau neon itu punya elektron valensi 8, dia stabil. Sedangkan fluor itu awalnya dia hanya punya 7 elektron valensi. Sehingga dia butuh berapa supaya stabil? Butuh elektron lagi supaya stabil. Makanya dia memanggil teman fluor yang lain untuk berikatan. Jadi tujuan unsur-unsur yang ada di alam ini berikatan itu supaya bisa membentuk suatu kestabilan. Iya. Jadi nggak hanya manusia ya yang harus hidup stabil, tapi ternyata unsur-unsur di alam pun itu butuh kestabilan. Makanya mereka berikatan. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ini Ustazah mempunyai tabel kestabilan unsur gas mulia. Jadi ada unsur helium, ada neon, sampai ada radon ya. Kemudian ada konfigurasi elektronnya dan juga elektron valensinya. Ini lambang Lewis lah. Ini adalah submateri yang akan kita bahas sekarang. Lambang Lewis, apa sih lambang Lewis? Jadi lambang Lewis itu adalah lambang untuk menyatakan elektron valensi suatu unsur. Nanti kita gambarkan seperti apa lambang Lewisnya. Oke. Jadi misal yang pertama ada unsur helium. Dia punya nomor atom 2, konfigurasinya 2 kan? Kemarin kalian sudah belajar toh cara menentukan konfigurasi elektron dan apa itu elektron valensi. Elektron valensi itu elektron terluar ya. Ini 2 elektron valensinya. Maka lambang Lewisnya berapa? Bagaimana? Ya, lambang Lewisnya kita tuliskan titik 2. Jadi titik ini menandakan elektron. Ada 2. Jadi 2 elektron ini adalah dari elektron valensinya. Kemudian yang kedua ada neon. Neon punya nomor atom 10. Konfigurasinya 28. Elektron valensinya 8 ya. Sehingga nanti lambang Lewisnya seperti apa? Lambang Lewisnya kita tulis titik-titik sebanyak 8 dan kita pasangkan. Pasangkan seperti ini, totalnya 8. Atas, bawah, kanan, kiri. Ya, 2-2 semua. Kemudian ada argon. Argon, nomor atomnya 18. Konfigurasi elektronnya 288. Elektron valensinya 8. Maka penulisannya seperti apa lambang Lewis? Sama seperti neon ya. Karena elektron valensinya sama, maka lambang Lewis untuk kripton, xenon, dan radon itu jelas nanti sama karena valensinya juga sama. Kita lihat ya, sama bukan? Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Ini bedakan tabel sebelumnya dengan tabel berikut. Jadi di sini Ustazah memiliki beberapa unsur selain gas mulia ya. Ada aluminium, ada brom, ada arsen, dan juga ada karbon. Mereka juga punya konfigurasi dan juga elektron valensi. Elektron valensi bedanya
dari gas mulia kan ini macam-macam ya elektron valensi. Kalau gas mulia tadi kan 2 dan 8. Nah, kalau ini seperti apa? Nanti lambang Lewisnya kalau elektron valensinya bermacam-macam seperti ini, ya sama. Misalnya yang pertama aluminium, Al13, nomor atomnya 13, konfigurasinya 283. Maka elektron valensinya 3. Nah, sehingga nanti kita tuliskan titik 3. Nah, titik 3. Untuk brom juga nomor atomnya sekian. Nah, konfigurasinya sekian, elektronnya 7 elektron valensi. Maka nanti ada 7 titik. Ya, karena ganjil pasti ada satu yang tidak berpasangan. Apakah boleh Ustazah dituliskan 3 di atas? Tidak boleh, maksimal hanya 2 ya. Tuh. Kemudian untuk arsen karena elektron valensinya 5, maka ada 5 titik nanti yang dituliskan. Ya. Kemudian ada karbon 4, maka ada 4 titik juga. Ya. Oke, bisa difahami ya? Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Nah, dapatkah unsur yang tidak stabil menjadi unsur yang stabil? Jelas bisa. Dengan cara apa tadi? Dengan cara berikatan kimia. Dan bagaimana mereka bisa berikatan? Seperti apa prosesnya? Seperti apa? Yuk kita saksikan. Ya. Oke, ini ada tabel lagi. Silahkan diamati. Ini Ustazah punya beberapa unsur ya, unsur campuran. Ada neon, ada natrium, aluminium dan juga argon. Kemudian mereka punya beberapa konfigurasi elektron. Tadi kalau neon konfigurasi elektronnya kan 28, elektronnya 8, ya kan? 8. Ternyata dia memenuhi kaidah oktet stabil. Nah, sedangkan natrium punya elektron valensi 1, belum stabil. Kalau misalkan aluminium 3, belum stabil juga. Argon 8, memenuhi kaidah oktet stabil. Jadi yang sudah memenuhi kaidah oktet maupun duplet, kalau duplet itu 2 ya, di belakangnya 2 itu stabil. Jadi untuk unsur-unsur yang tidak memenuhi kaidah oktet maupun duplet, mereka harus berikatan supaya bisa membentuk kestabilan unsur seperti itu. Nah, oke. Gimana? Bisa dipahami? Nah, semoga bisa paham ya dengan penjelasan Ustazah. Kita lanjutkan. Menjadi unsur yang stabil. Bagaimana caranya mereka bisa menjadi unsur yang stabil? Bagaimana Ustazah yang nggak stabil-stabil itu bisa menjadi stabil? Nah, yang pertama ini ada contoh natrium. Natrium 11. Konfigurasi elektronnya 281. Berarti kan dia punya elektron valensi 1 kan? Untuk menjadi oktet apa duplet? Oktet, kan untuk menjadi oktet 8 dia harus apa? Melepas atau menerima? Melepas 1. Karena lebih mudah melepas 1 daripada mengambil atau menerima 7. Ya kan, sehingga konfigurasi stabilnya menjadi sekian. Kemudian dia konfigurasinya sama seperti neon, menjadi ion Na+. Kenapa Na+? Karena dia melepaskan 1. Memberi itu positif, jika menerima atau meminta itu negatif. Maka jadilah orang-orang yang senang memberi, biar menjadi apa ya istilahnya ya, energi positif ya untuk banyak orang. Nah, seperti ion-ion. Ya, jadi positif ya, Na+ positif artinya dia melepaskan 1 elektron. Membentuk jenis ionnya apakah? Kation. Kalau ion positif namanya kation. Contoh yang kedua, ada Cl17. Konfigurasinya seperti ini, kan belum stabil ya, belum memenuhi aturan oktet. Maka untuk menjadi 8 dia lebih mudah menerima 1, meminta 1 kan, daripada melepas 7 kan mending menerima 1. Untuk menerima 1, karena menerima 1 maka konfigurasinya menjadi 288. Konfigurasinya sama seperti gas mulia argon. Karena dia meminta 1, maka dia menjadi ion Cl-. Min artinya meminta. Min 1, satunya nggak perlu ditulis ya. Namanya ion anion. Anion karena dia negatif ya. Kalau tadi kan
kation karena positif. Kemudian yang ketiga ada magnesium, nomor atom 12 ya. Konfigurasi elektronnya 282. Dia untuk mencapai stabil dia harus melepas 2 elektron menjadi konfigurasi 28, membentuk ion magnesium plus 2. Kenapa? Ya karena dia memberikan 2 elektron, jadi plus 2 namanya kation. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham semua. Nah, itulah cara unsur-unsur tersebut untuk mencapai kestabilan. Jadi unsur yang kekurangan elektron itu dia bisa apa? Dia bisa meminta. Kemudian unsur yang kelebihan itu mungkin dia bisa memberikan. Ya. Oke. Jadi sekian dari Ustazah. Mudah-mudahan apa yang Ustazah terangkan itu bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.